Pelatih Valencia Femenino B, Fernando Martin meninggal dunia bersama 3 anaknya akibat insiden kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol dan Indonesia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Valencia melalui pernyataan resmi klub. Insiden maut tersebut merenggut nyawa Fernando Martin dan ketiga anaknya yang sedang berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Tragedi bermula dari kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah yang mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di Selat Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kapal wisata tersebut tengah berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Di dalam kapal terdapat 11 orang, terdiri dari 6 wisatawan asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Sebagian penumpang termasuk istri dan 1 anak Fernando berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Sedangkan Fernando dan 3 anaknya yang lain dinyatakan hilang. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban yang hilang. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitri Jaya tenggelam di perairan Kabupaten Pakajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitri Jaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini, kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pakajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Satu persatu pelaku pencurian ini ditangkap personel Satreskrim Polres Bangkalan, Madura. Keempat pelaku tidak melakukan perlawanan dan hanya bisa pasrah dibawa petugas ke Mapolres Bangkalan. Penangkapan berawal dari laporan seorang warga yang mengaku rumahnya dijadikan sasaran pencurian keempatnya saat dini hari. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku aksi pencurian dilakukan 2 kali dalam 1 malam. Mereka beraksi dengan cara melompati pagar, lalu membuka genteng dan masuk ke dalam rumah. Para pelaku berhasil membawa sejumlah barang-barang berharga hingga perabotan rumah tangga. Bahwa keempat orang ini sepakat bersama-sama melakukan pencurian di rumah milik korban dengan cara salah satu pelaku dinaikkan ke atas, kemudian loncat ke tembok, kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara melobangi genteng. Keempat tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Dua pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat berhenti di depan sebuah rumah di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan memanjat pagar rumah sambil menggondol sebuah sangkar berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan. Pelaku lalu membawanya kabur. Aksi pencurian ini terjadi pada dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Sepinya permukiman karena banyak warga pergi berlibur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan pelaku. Pemilik burung pun mengaku merugi 5 juta rupiah. Ada bilang burung hilang, emang saya kadang pas saya tanya CCTV udah tahuan sama kandangnya semua. Itu pelaku berapa orang, Bang? Buat Diincar apa gimana tuh, Bang? mungkin sudah diincar, orang sepi jalan-jalan. Dari kejadian ini, warga diimbau lebih waspada dan selalu mengamankan barang-barang berharga saat malam hari maupun ketika pergi meninggalkan rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam pencurian di salah satu perusahaan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pencurian terjadi saat pemilik rumah masih tertidur. Pelaku masuk ke area rumah dan kantor kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti ponsel, laptop, dan drone. Pelaku beraksi dengan cepat sebelum meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian hampir 33 juta rupiah. Awal dia mungkin ke bawah dulu, kebetulan mobil gak dikuncikan, jadi dia nyari-nyari barang di dalam mobil, nggak ada, mungkin nggak ada apa-apa, kemudian dia naik ke atas. Kemarin itu ada 2 buah handphone, 1 drone, dan 1 laptop, sama 1 JBL speaker. Korban yang telah melaporkan pencurian ke pihak kepolisian berharap pelaku dapat segera tertangkap. Masyarakat dari berbagai daerah datang berkunjung ke ibu kota Nusantara untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Mereka datang karena penasaran ingin melihat langsung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu pengunjung lansia mengaku bangga Kaltim mempunyai ibu kota Nusantara. Walaupun harus menggunakan tongkat untuk menyusuri IKN, namun ia sangat bahagia bisa langsung melihat istana presiden dari jarak dekat. Bangga nggak sih Bu punya IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya sih Bu. Oke, siap. Sementara warga asal Bandung, Jawa Barat sengaja datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN. Ia berharap IKN nantinya benar-benar dimanfaatkan agar ekonomi masyarakat sekitar ikut terdongkrak. Kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Pihak otorita IKN menyatakan jumlah wisatawan ke IKN meningkat. Tercatat sebanyak 10.050 kendaraan dengan total 36.000 pengunjung. Kunjungan warga ke IKN ini akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir dengan tujuan agar masyarakat tidak termakan berita hoax terkait pembangunan IKN yang mangkrak. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.